Halo teman-teman semua, di video ini kami ingin mengajak kalian melihat suatu berita yang belakang ini cukup ramai dibahas, yaitu rehabilitasi mantan Direktur Utama ASDP Ira Puspadewi yang sebelumnya pernah divonis 4,5 tahun penjara. Tapi kita nggak cuma mau mengulangi si beritanya, kita ingin mencoba melihat kasus ini dari sudut pandang yang lebih luas, yaitu melalui tema Pancasila sebagai sistem filsafat, konsep, urgensi, dan dinamika tantangannya. Sebagai mahasiswa, wajar kalau kita nggak punya kapasitas ahli, tapi kita tetap punya ruang untuk bertanya, menganalisis, dan mencoba memahami bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam keputusan-keputusan negara seperti ini. Kalau kita berbicara mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat, artinya kita sedang melihat Pancasila bukan sekedar simbol, tapi sebagai dasar nilai yang mengarahkan negara dalam setiap langkah dan kebijakan negara tersebut. Filsafat Pancasila menekankan pentingnya moralitas, rasa keadilan, dan tanggung jawab dalam setiap kebijakan. Nah, ketika ada kasus orang pejabat publik yang pernah divonis, lalu kemudian direhabilitasi, kita sebagai mahasiswa jadi terdorong untuk bertanya, apakah proses dan keputusan ini sudah mencerminkan nilai keadilan dan etika yang terkandung dalam Pancasila? Sebagai mahasiswa, tentu kita tidak bisa menilai dari sisi hukum secara teknis saja, tapi juga dari sisi moral, etika, dan prinsip. Kita ingin melihat apakah keputusan tersebut selaras dengan prinsip moral yang seharusnya dipegang negara. Kenapa sih Pancasila itu penting untuk dibahas di tengah kasus seperti ini? Jadi, karena keputusan negara, terutama yang menyangkut pejabat publik dan juga proses hukum, sangat berpengaruh kepada kepercayaan masyarakat. Dan kepercayaan itu adalah hal yang sangat fundamental, yang dimana nilai dalam Pancasila menuntut keterbukaan, rasa keadilan, dan juga keberpihakan kepada kepentingan rakyat. Ketika rehabilitasi dilakukan, apalagi tanpa penjelasan yang jelas dan juga terperinci, masyarakat bisa menjadi ragu. Sebagai mahasiswa, kita melihat bahwa urgensi Pancasila hari ini bukan hanya sekedar teoritis. Pancasila dibutuhkan untuk memastikan bahwa negara hadir dengan cara yang transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Jadi, ketika masyarakat mempertanyakan keputusan ini, itu bukan berarti mereka menolak pemerintah. Mereka hanya ingin negara lebih konsisten dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Oke, bagian yang paling menarik dari tema ini ada pada dinamika tantangannya. Kasus ASDP ini memperlihatkan bahwa menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pemerintahan tidak selalu sederhana. Ada beberapa tantangan besar yang muncul. Pertama, tantangan transparansi. Bagaimana proses dan juga alasan rehabilitasi ini disampaikan kepada publik? Kalau penjelasannya minim, masyarakat akan sulit memahami dan ikut mendukung. Kedua, tantangan konsistensi keadilan. Dalam konteks Pancasila, hukum tidak hanya harus benar secara prosedural, tapi juga terasa adil di mata masyarakat. Ketiga, tantangan menjaga kepercayaan publik. Kalau keputusan sensitif seperti ini diberikan tanpa argumentasi yang kuat, kepercayaan masyarakat bisa tergerus. Hal-hal ini menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila memang punya dinamika tersendiri. Ada gap antara ideal yang diajarkan dan realita di lapangan. Dari perspektif mahasiswa, posisi kita bukan untuk main hakim sendiri dan menilai benar atau salahnya sebuah keputusan negara secara mutlak. Tapi, kita punya hak dan ruang untuk melihatnya dari sudut pandang moral. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah rehabilitasi ini sudah mencerminkan Pancasila sebagai sistem filsafat, atau justru menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai tersebut masih menghadapi hambatan? Yang pasti, harapan kita jelas, semua kebijakan publik harus selalu sejalan dengan prinsip keadilan, transparansi, integritas, dan rasa tanggung jawab kepada rakyat. Karena tanpa itu, Pancasila hanya akan berhenti sebagai konsep, bukan sistem nilai yang hidup dan menjadi panduan sehari-hari.
Nah, pada akhirnya video ini itu bukan untuk menyalahkan siapapun, tetapi kita itu hanya mencoba untuk menunjukkan bahwa kasus-kasus seperti ini bisa jadi bahan refleksi penting tentang bagaimana sih negara kita itu menerapkan Pancasila dalam praktik, sehingga sebagai mahasiswa kita itu perlu terbiasa untuk membaca isu publik dari berbagai sudut, termasuk dari sisi nilai dan juga filsafat Pancasila. Nah, jadi itu tadi video dari kami. Terima kasih sudah menonton.